Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 7, sekarang kalian akan mulai belajar pada bab 2 ya, yaitu tentang bilangan rasional. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, agar kalian bisa mengidentifikasikan ya bilangan yang termasuk bilangan rasional. Kemudian yang kedua, agar kalian bisa menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan desimal. Oke, sebelum belajar dimulai, yuk kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama, kalian tentunya masih ingat tentang jenis-jenis bilangan yang pernah kalian pelajari ya. Ada beberapa jenis yang pernah kalian pelajari ya dalam materi sebelumnya, yaitu yang pertama tentang bilangan asli. Nah, ini pernah kalian pelajari, bilangan asli. Jadi bilangan asli itu bilangan yang bagaimana? Yaitu bilangan yang dimulai dari satu, ya, dua, tiga, dan seterusnya. Itu namanya bilangan asli. Kemudian ada yang namanya bilangan cacah, anak-anak ya. Bilangan cacah itu adalah dimulai dari nol. Nol, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada yang pada waktu yang lalu kalian sudah belajar tentang bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, ada nol, kemudian ada bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat negatif itu seperti negatif satu, negatif dua, negatif tiga, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat positif adalah satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ini sudah dibahas dalam bab satu ya. Sekarang kita menginjak bab 2, yaitu tentang bilangan rasional ya. Nah, tentunya kalian akan bertanya, bilangan rasional itu bilangan yang bagaimana? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa, ya, yaitu A per B. Jadi dalam bentuk A per B, bilangan yang bisa dirubah dalam bentuk A per B, ya. Dengan syarat B ini nggak boleh sama dengan 0. Sedangkan A dan B itu adalah bilangan bulat. Jadi A dan B ini bilangan bulat, tapi syaratnya B nggak boleh 0, ya. Nah, contoh bilangan rasional bagaimana, Bu? Misalkan bilangan rasional 1/2. Nah, ini termasuk bilangan rasional ya. Kenapa? Karena A-nya, jadi A ini bernilai 1, sedangkan B-nya adalah bernilai 2. Itu namanya bilangan rasional. Contoh yang lain lagi dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian, ini ada gambar pisah ya. Pisah ini sudah dimakan anak-anak, bentuknya kan pertama lingkaran ya. Kemudian sudah dimakan ini. Sudah dimakan. Yang dimakan berapa bagian? Yang dimakan ini karena pisahnya dibagi menjadi satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian dari pisah. Maka yang dimakan adalah satu, 2, 3 yang putih ini ya. Jadi yang dimakan adalah 3/8. Berarti nanti sisanya adalah 5/8 bisa ya itu. Ini contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang bilangan rasional. Ini namanya bilangan rasional ya. Ada 3/8, ada 5/8 seperti itu. Dan juga bentuk lain, bilangan rasional bentuk lain. Misalkan dalam pengukuran suhu ya. Sebelum masuk ke tempat umum dilakukan pengecekan suhu badan. Nah, ternyata suhu badan yang sudah dicek adalah 15,22 derajat Celcius ya. Ada lagi mungkin ada yang 2,37 ini tidak mungkin ya. Jadi ini adalah misalkan suhunya adalah 15,22 derajat Celcius. Ini juga termasuk bentuk bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan desimal seperti ini ya, atau dalam bentuk pecahan biasa. Itu semuanya adalah bilangan rasional ya. Kemudian nanti kalian akan menemukan dalam pembahasan lebih lanjut ada yang namanya bilangan yang nggak bisa para siswa ya, nggak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B seperti pengertian rasional itu. Nah, bilangan itu namanya bilangan irasional ya, bilangan irasional. Nanti akan dibahaskan ya di kelas. Oke, kita fokus di sini dulu ya. Kemudian yang berikutnya, tujuan berikutnya adalah kalian sudah paham ya, tujuan pertama adalah bilangan rasional itu seperti apa ya. Kemudian
Bagaimana sih cara menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan desimal? Ini tujuan yang kedua yang perlu kalian capai nantinya ya. Nah, ini ada tabel ya. Ini ada tabel di sebelah di kolom yang pertama itu ada bilangan 7 negatif 6, kemudian ada 0,4, ada 81/2, ada 2,5. Nah, ini diperintahkan untuk menjadikan atau menyatakan bilangan rasional ini adalah bilangan rasional semua, anak-anak ya. Ini bilangan rasional semua. Nah, ini disuruh dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Jadi disuruh dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Ini bagaimana caranya? Di mana B ini ya, yang B nggak boleh sama dengan nol, tidak boleh sama dengan nol ya. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita coba kerjakan, misalkan bilangan 7. 7 ya. 7 ini kalau dibentuk dalam bentuk A per B, ini bisa para siswa ya. Bisa caranya yaitu bisa begini, 7/1. Nah, kenapa? Karena 7 dibagi 1 itu sama dengan 7. Atau boleh mungkin kalian punya modifikasi lain, misalkan begini Bu, 14/2, boleh nggak? Boleh ya. Kenapa? Karena 14 dibagi 2 per 2 ini kalau disederhanakan nanti kembali pada 7/1, kembali pada 7. Jadi bisa macam-macam bentuknya 7 ini kalau dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Bisa 7/1, bisa 14/2. Ini yang nomor satu ya. Kemudian nomor dua, ada negatif 6 ini ya. Kita coba negatif 6. Nah, negatif 6 ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk A per B, yaitu bisa begini, bisa -6/1. Boleh kamu nulis 6/-1 juga boleh. Kenapa? Karena 6 dibagi -1 tetap -6 ya. Boleh juga misalkan negatifnya diletakkan sejajar dengan garisnya ini 6/1 boleh. Banyak ya, banyak cara. Boleh -12/2 boleh. Ya. -12/2 juga boleh. Kenapa? Karena -12 dibagi 2 itu tetap hasilnya sama dengan -6. Jadi banyak sekali cara ya untuk menyatakan bilangan bulat ini dinyatakan dalam bentuk A per B. Seperti itu caranya. Kemudian lanjut yang nomor 3, 0,4 ya. Nomor 3, 0,4. Bagaimana caranya merubah 0,4 menjadi pecahan biasa? Nah, kalian sudah mengenal ya pada materi sebelumnya, pada pendidikan sebelumnya di SD mungkin ya. 0,4 itu tidak lain kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa itu menjadi 4/10 ya. Jadi seperti itu. Ini boleh dinyatakan dalam 4/10. Boleh juga misalkan, Bu, misalkan saya menuliskan 2/5, boleh nggak? Boleh ya. Boleh dinyatakan 2/5. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 3, nomor 4 ya, 8/1/2. Nah, 8/1/2 ini bisa ditulis dalam bentuk pecahan biasa ya. Caranya, kamu masih ingat ya, caranya bagaimana? 8/1/2 ini namanya pecahan campuran ya. Cara menjadikan pecahan biasa, caranya adalah langkah yang pertama, 8 dikalikan 2 ya, adalah 16, kemudian hasilnya ditambah dengan 1 ya, menjadi 17. Sehingga kalau ditulis jadi 17/2. Nah, seperti ini ya. Kalau pecahan campuran dijadikan pecahan biasa. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya 2,5. 2,5. Itu bisa ditulis, masih ingat ya, materi tentang penulisan atau pengubahan desimal ke pecahan bentuk pecahan, yaitu 2,5 ini bisa ditulis 25/10. Nah, per 10-nya diambil dari ini. Angka di belakang komanya ini 1. Berarti kalau angka di belakang koma 1 menjadi per 10. Kalau angka di belakang komanya itu 2 menjadi per 100. Begitu ya para siswa ya. Sehingga ini bisa ditulis 25/10. Atau boleh, misalkan begini, Bu saya ingin ini sama-sama dibagi 5. Boleh. Jadi 5/2. Boleh seperti ini ya. Ini namanya merubah bilangan rasional ke bentuk pecahan dan desimal. Seperti itu caranya, ya. Oke. Sekarang lanjut.
Lanjut, membandingkan bilangan rasional para siswa. Membandingkan artinya kamu bisa, misalkan disajikan dalam dua bilangan rasional. Kamu bisa menyatakan ini yang besar yang mana ya dari dua ini. Yang mana yang lebih kecil, yang mana yang lebih besar itu tujuannya ya. Contoh soal. Nih, terdapat dua bilangan yaitu 1/6 dan 4/6 ya. Bilangan mana yang lebih besar, yang bernilai lebih besar? Nah, dalam masalah ini, soal ini 1/6 dan 4/6 ya. Nah, ini penyebutnya sudah sama ya. Ingat, yang atas namanya pembilang, ini namanya pembilang, yang ini penyebut. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka ya kalian hanya melihat angka yang di atas pembilangnya ini. Satu dan 4. Satu dan 4. Ini lebih besar mana? Ya, lebih besar 4 ya. Sehingga mana yang bernilai lebih besar adalah 4/6. Jadi kalau ada pertanyaan bisa kamu menjawab. Oh ini ternyata 4/6. Berarti kalau diberi tanda seperti ini ya. Nah, jadi 1/6 kurang dari 4/6. Seperti itu. Ini kalau bilangan rasionalnya atau bilangan pecahannya mempunyai penyebut yang sama. Sekarang contoh soal yang kedua. Ini permasalahan. Oh ya, ini masih yang B disuruh meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Coba perhatikan. 1/6 dan 4/6. Ini sama-sama terletak antara berapa dengan berapa para siswa? Oke, bagus. Antara 0 dan 1. Sehingga 1/6 antara 0 dan 1 ini dibagi menjadi 6 bagian ya. Sesuai dengan penyebutnya. Kalau penyebutnya ini adalah 6, maka ini harus dibagi 6. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah pas, sudah disiapkan ya. Jadi untuk meletakkan 1/6 nanti di sini. Ini 1/6 ya. Yang ini 2/6, ini 3/6, yang ini adalah 4/6. Nah, di sini. Jadi 1/6 letaknya di sini ya. Kemudian 4/6 adalah di sini. Jadi caranya menggambar dalam garis bilangan itu kamu pecah dulu antara dua bilangan bulat itu ya dipecah menjadi daerah yang sesuai dengan nilai yang ada di bawah ini, yaitu nilai penyebutnya ya seperti itu. Nah sekarang nomor dua ini ayo coba perhatikan. Ini nomor dua terdapat dua bilangan sebagai berikut, yaitu 3/5 dengan 3/8. 3/5 dan 3/8. Nah, syarat membandingkan para siswa ya, syarat membandingkan dua bilangan pecahan seperti ini, itu syaratnya ini harus sama, penyebutnya harus sama, gitu ya. Jadi disamakan dulu. Nah, cara menyamakan bagaimana? Yaitu dengan mencari KPK. Masih ingat ya, teori KPK di bab 1 dulu. Nah, kamu cari tuh, KPK dari 5 dan 8 berapa? KPK dari 5 dan 8 berapa? Yaitu berapa? Yaitu 40 ya. Caranya gimana, Bu? Caranya nanti kamu bisa apa? Kembali lagi pada teori yang sudah diajarkan oleh Bu Lutfi ya pada bab 1. Nah, ini 40. Maka ini dijadikan 40. Jadi nanti 3/5 itu sama dengan berapa per 40 gitu. Kemudian 3/8 sama dengan berapa per 40 gitu ya. Ini kita cari ya. Nah, 5 supaya jadi 40 ya, 5 ini supaya jadi 40 dikalikan berapa? Dikalikan 8. Otomatis kalau 5 dikalikan 8, atasnya juga harus dikalikan 8, harus adil ya. 3 kali 8 berapa? 24. Oke. Sekarang bilangan yang kedua, 3/8 ya, dijadikan per 40. Nah, 8 supaya jadi 40 dikalikan berapa? Dikalikan 5 ya. Berarti atasnya juga harus dikalikan 5 dong. 3 kali 5 berapa? 15. Oke. Nah, setelah sama penyebutnya, maka kamu lihat pembilangnya para siswa. Yang besar itu yang menduduki bilangan yang besar. Nah, ternyata 24/40 ini yang bilangan yang lebih besar ya. Jadi 3/5 itu nanti lebih besar atau lebih dari 3/8.
Jadi yang besar adalah 3/5. Gitu para siswa ya. Nah, kemudian meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan ya. Lakukan estimasi perkiraan, maksudnya estimasi itu perkiraan ya. Lakukan perkiraan untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Nah, 3/5 dan 3/8 ini terletak antara 0 dan 1 para siswa. Nah, ini tadi kan dikatakan oleh Bu Lutfi ini harus dipecah menjadi 40 dikira-kira lah ya, dikira-kira. Berarti kita letakkan dulu 3/8 ya. Ini nanti antara misalkan ini kalau separuhnya kan 20 ya para siswa. 20. Berarti nanti kalau kita meletakkan yang kecil dulu yaitu 3/8 ini kan hasilnya 15/40. Berarti di sebelah kiri ini, di sebelah kiri 20 ya. Ini adalah 20/40 ya. Setengah-tengahnya ini ya. Kemudian kalau 15 berarti kira-kira di sinilah. Nah, di sini. Ini adalah letak angka 3/8. Kemudian 24/40 berarti di atasnya 20 ya. Berarti kira-kira di sini. Nah, ini adalah 3/5. Letaknya bilangan 3/5. Seperti itu para siswa. Cara estimasi, cara perkiraan ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini sama ya. Sama caranya nomor 3 sama. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 ini ada bilangan pecahan biasa dengan campuran ya. Jadi ini ada 3/5, ada 1/1/5 para siswa ya. 3/5, 1/1/5. Mana yang lebih besar? Ya otomatis yang lebih besar yang ini 1/1/5 ya. 1/1/5. Kenapa sih kok ini lebih besar? Karena ini ada bilangan bulatnya atau bisa dirubah dulu ya. Jadi 1/1/5 ini bisa dirubah dulu menjadi pecahan biasa agar bisa dibandingkan dengan pecahan 3/5 ya, agar bisa dibandingkan dengan ini. Jadi pecahan yang pertama kan 3/5. Nah, 3/5 kan dibandingkan dengan 1/1/5. Nah, 1/1/5 ini bisa dijadikan pecahan biasa. Yaitu caranya gimana tadi? 1 kali 5, 5, kemudian ditambah dengan 1, 6. Berarti 6/5. Nah, jadilah ini 6/5. Maka kita bisa membandingkan, oh berarti yang lebih besar adalah 6/5. Sehingga kalau disisipkan dengan tanda kurang dari atau lebih dari, ini tandanya seperti ini. 3/5 adalah kurang dari 6/5. Seperti itu ya. Nah, kemudian lakukan estimasinya. Estimasi letak dalam garis bilangan ya. Coba 3/5 nanti letaknya. Jadi 3/5 itu nanti letaknya di antara 0 dan 1 ya. Jadi ini letaknya antara 0 dan 1 ya. Nah, 3/5. Dipecah dulu karena bilangannya kecil, kita pecah dulu menjadi 5 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ini 5/5. Sehingga 3/5 ada di sini ya. Ini adalah 3/5. Kemudian 1/1/5 berarti otomatis nanti antara 1 dan 2 letaknya ya. Jadi ini dipecah lagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1/1/5 itu terletak di sini. Nah ini. Ini adalah letak 1/1/5. Ini 1/2/5. Ini 1/3/5. Ini 1/4/5. Dan ini 1/5/5 atau 2. Seperti itu caranya ya. Nah sekarang lanjut nomor 5. Terdapat dua bilangan sebagai berikut. 1,99 dan 2,3. Nah ini dia. Ini pecahan desimal ya. Coba kita lihat ya. 1,99 itu kalau dijadikan pecahan biasa itu menjadi 199 per berapa? Per karena dua angka di belakang koma per 100. Itu ya. Nah, kemudian 2,3 itu bisa ditulis 23 per 10 karena satu angka di belakang koma ya, koma 3. Nah, jadikan sama ini. Dijadikan sama, berarti kalau ini sudah 100, ini juga bisa dijadikan bentuk 100 ya.
tinggal dikalikan 10 semua sehingga menjadi 230 per 100. Nah, ini. Kemudian karena penyebutnya sudah sama, 199 per 100 kamu bandingkan dengan 230 per 100. Maka lebih besar mana? Oh, ternyata lebih besar 230 per 100 atau 2,3. Jadi lebih besar 2,3. Yang bernilai besar 2,3. Nah, kemudian estimasi dalam garis bilangan, kalau 1,99 berarti letaknya antara 1 dan 2 ya. 1,99 tuh berhimpit hampir-hampir sampai ke 2 ya. Jadi di sini. Nah, perkiraan di sini 1,99. Kemudian 2,3 nanti perkiraan ini kurang panjang antara 2 dan 3 ya para siswa. Katakanlah tiganya di sini, maka 2,3 itu kalau kita lihat tengah-tengahnya ini 2,5 di sini ya para siswa. Sehingga kalau 2,3 kira-kira di sini nanti. Ya, bilangannya ini adalah 2,3. Yang ini 1,99. Seperti itu cara memperkirakan. Oke. Nah, sekarang ini bilangan negatif dan bilangan positif ya. Ini ada. Terdapat dua bilangan. Negatif 0,55 dengan 0,17. Nah, otomatis yang lebih besar adalah 0,17 dong ya. Nah, ini ya. Lalu estimasinya bagaimana Bu cara mengira-ngira ya? Cara mengira-ngira itu letaknya di garis bilangan bagaimana? Nah, berarti kalau 0 negatif 0,55 itu adalah antara 0 dan negatif 1 gitu ya. Jadi letaknya kira-kira di sini. Nah, di sini ya. 0 ini 0,5. Nah, 0,55 berarti pas hampir-hampir berimpit dengan 0,5 berarti nanti di sini. Ini adalah letak negatif 0,55. Kemudian 0,17 karena positif berarti letaknya antara 0 dan 1 gitu ya. Kalau 0,5 di sini berarti 0,17 itu pas hampir mendekati 0 ya. Jadi di sini. Nah, ini 0,17. Nah, seperti ini cara estimasinya. Oke. Oke, para siswa, untuk materi kali ini penjelasannya sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kemudian untuk latihan soal, silakan kalian screenshot, kemudian kalian kerjakan ini soalnya ya. Latihan 21. Bisa di screenshot ya soalnya ini. Nah ini kalian screenshot. Nomor satu ini. Nomor dua, mengisi titik-titik dengan tanda lebih dari dan kurang dari ini bisa di screenshot. Kemudian nomor tiga, mengurutkan bilangan berikut dari memiliki nilai terkecil ke nilai terbesar. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Alhamdulillah. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.